Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan berkunjung ke salah satu SLTA yang ada di Kota Padang, SMA Negeri 8, dan saya mendapat undangan dari sekolah dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Nah, apa itu ekstrakurikuler wajib pramuka? Ayo, mari ikuti perjalanan saya dan penjelasan saya pada kegiatan ini. Oke, SMA Negeri 8 ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kota Padang. Sudah sampai pada di gerbang sekolah. Baik Bapak Ibu, kakak dan saudara semuanya, ketika kita berbicara ekstrakurikuler wajib pramuka, sebenarnya ini sama dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya yang ada di tingkat sekolah. Ekstrakurikuler ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sebenarnya banyak sekali ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dimaksud. Di antaranya ada paskibraka, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan seni, dan sebagainya. Dan salah satunya adalah kegiatan pendidikan kepramukaan atau pembinaan kepramukaan. Pembinaan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2014. Ekstrakurikuler yang lainnya diatur oleh Peraturan Menteri Nomor 62 di tahun yang sama, tahun 2014. Nah, mengapa pramuka dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib? Nah, ini sangat penting sekali menjadi pertanyaan kita. Nah, ketika kita berbicara pramuka, artinya kita berbicara sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan itu tidak terlepas dari keberadaan para kelompok-kelompok pemuda yang tergabung di dalam kepanduan pada waktu itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, istilah pandu ini digagas oleh Haji Agus Salim, juga salah seorang tokoh perjuangan bangsa kita. Dan akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok kepanduan ini di berbagai tempat dalam rangka atau yang bertujuan untuk melawan penjajahan pada waktu itu, sampai akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan. Beberapa tokoh kepanduan yang berperan aktif di dalam merebut kemerdekaan dalam berjuang ini, diantaranya di samping Haji Agus Salim ada juga Bung Tomo, ada juga Jenderal Besar Sudirman. Beliau adalah orang-orang yang dibesarkan dan dilatih dan dididik dalam kepanduan pada masa itu. Agar generasi muda bangsa memiliki semangat juang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di masa kini dan masa mendatang, dan memperkuat profil pelajar Pancasila, maka pembinaan kepramukaan menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimaksud. Nah, oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di sekolah menjadi ekstrakurikuler wajib yang menumbuhkan semangat juang, semangat bela negara, semangat pantang menyerah, semangat pengabdian yang tinggi, serta menumbuhkan keterampilan serta kompetensi yang dapat berguna dalam persaingan hidup bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Baik, selamat pagi, semangat pagi untuk semua Bapak Ibu guru, rekan-rekan, pembina pramuka, guru, instruktur pelatih yang ada seluruh Indonesia. Pagi hari ini saya berada di SMA Negeri 8 Kota Padang dan bersama kepala sekolah kita dari SMA 8 ini, yaitu Bapak Zahroni MPD. Kalau akaknya panggilnya Kak Roni nih, Kak Roni MPD. Beliau adalah kepala sekolah. Nah, sekarang Pak Roni bisa jelaskan tentang sekolah kita ini secara umum itu seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Azadinul Prima Safety atas kedatangannya dan kesediaan di tengah kesibukan hadir di SMA Negeri 8 Padang dalam rangka melihat adik-adik pramuka kita yang sedang bergiat pada Sabtu hari ini dengan kegiatan pramuka wajib. Insyaallah kita SMA 8 sekarang sedang bergerak untuk menghidupkan semua potensi anak-anak kita
ada 24 ekskul yang sedang berjalan. Salah satunya ekskul pramuka. Jadi pramuka itu ada pramuka wajib dan pramuka ekskul. Sekolah kita, gimana profil sekolah kita SMA 8 nih Pak? Ya, SMA 8 adalah sekolah yang berada di garda terdepan Kota Padang. SMA ini adalah SMA perdana yang kita temui kapan kita masuk di gerbang Kota Padang. Oh, iya. Dan SMA yang paling dekat dengan bandara. Dengan bandara. Jadi kalau kita ada orang-orang dari luar, dari kementerian, pasti dia akan melihat pertama Lewat sekali adalah SMA 8 sebab dia paling dekat dengan bandara. Dan SMA 8 ini punya sejarah sebetulnya. Dia adalah sekolah PPLP yang memang sudah melahirkan alumni-alumni hebat. Oh, sekolah PPLP ya. Sekolah PPLP UNP dulu. Oh, PPLP yang berada UNP. di Air Tawar, kemudian ditarik ke batas kota ini ke Kayu Kale. Sehingga kalau menyebut SMA 8 sebetulnya alumninya sudah luar biasa. Oh, iya. Sekarang ada yang sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada doktor juga seorang kepala kejaksaan Jawa Barat di OJP. Jadi kalau untuk alumni kita melihat sekolah ini punya potensi besar dengan sumber daya alumni yang hebat. Apalagi kedatangan Pak Dr. Azanil sebagai pemerhati pendidikan, penggiat pramuka yang betul-betul concern untuk pengembangan potensi anak kita lebih khusus di pramuka. Materi penyelenggaraan kepramukaan ekskul wajib ini bisa berbagai macam yang semuanya bermuara kepada pengembangan soft skill dan hard skill. Dan penyelenggaraannya bisa dilakukan dalam model blok ataupun model aktualisasi. Model blok yaitu dalam bentuk diklat-diklat yang singkat yang bisa secara bertahap, sementara model aktualisasi adalah model kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara berkelanjutan sebagaimana jadwal mingguan yang diatur untuk itu. Dan insya Allah di tahun ini, kita ditunjuk dari 24 sekolah penggerak yang ada di Sumatera Barat. 24 salah satunya SMA 8 yang sudah berjalan selama 2 tahun sebagai katalis perubahan kurikulum merdeka yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita punya potensi yang berlimpah dengan jumlah guru yang 85 orang, dengan tenaga pengajar ada kualifikasi S2 dan S1, dan kita punya sarana dan prasarana yang menuju sekolah ramah anak, menuju sekolah ideal untuk mencapai standar minimal pendidikan. Kita sudah bisa menjalankan beberapa kegiatan. Kemudian kita salah satu sekolah yang menjadi binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita sudah punya MOU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sekolah binaan. Oh, mantap kalau gitu. Berarti kalau untuk pramuka ini bisa dikembangkan di Sakabahari. Iya, wisata Bahari dengan potensi kita yang dekat dengan pantai, salah satu sekolah yang maka kita diajarkan tentang ekosistem pantai, budaya pantai. Tentu ini bisa berkolaborasi dengan kegiatan kepramukaan. Oke, sip. Dampak dari penyelenggaraan ekstrakurikuler wajib pramuka ini tidak hanya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara konseptual, tetapi lebih kepada bagaimana menumbuhkan kompetensi ataupun keterampilan serta mengembangkan kepribadian, karakter yang dimiliki oleh kaum muda generasi bangsa, kaum muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan ini. Bangsa dan negara ini? Pak, yang semuanya ikuti saya. Trisatya.